Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandra Rafaditya dengan NIC CP240 dari Universitas Trisakti jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas ERP, benchmarking UDU versus non-UDU versus ERP lainnya. Di sini ada 17 indikator atau tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang pertama ada tanpa kemiskinan, kedua tanpa kelaparan, ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, keempat pendidikan berkualitas, kelima kesetaraan gender, keenam air bersih dan sanitasi layak, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kesembilan industri, inovasi dan infrastruktur, yang kesepuluh berkurangnya kesenjangan, ke-11 kota dan komunitas berkelanjutan, ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ke-13 penanganan perubahan iklim, 14 ekosistem laut, 15 ekosistem daratan, 16 perdamaian keadilan, kelembagaan yang tangguh, 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi di antara 17 indikator SDGs ini, saya memilih poin nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. SDG 12 untuk benchmarking ini, saya berfokus pada SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan ini sangat relevan dengan penggunaan ERP, terutama dalam hal efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan pengelolaan rantai pasok yang berkelanjutan. Mengapa SDG 12? Ada 2 poin. Yang pertama, relevansi dengan ERP. ERP berperan besar dalam mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan transparansi rantai pasok. Poin yang kedua, pengukuran yang konkret. SDG 12 memiliki indikator yang cukup spesifik, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran dan perbandingan yang lebih akurat. Di sini terlampir benchmarking UDU versus non-UDU versus ERP lainnya. Yang pertama, dari efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah. Di UDU sendiri, fitur manajemen inventory yang canggih memungkinkan perencanaan produksi yang lebih akurat, mengurangi kelebihan produksi dan pemborosan bahan baku. Pada non-UDU, kemungkinan besar masih menggunakan metode manual atau sistem yang kurang terintegrasi, sehingga sulit mengontrol persediaan secara optimal. Pada ERP lain, keuntungan pada fitur dan ketergantungan pada fitur dan kemampuan pada masing-masing ERP. Selanjutnya, penggunaan energi. Pada UDU, modul manufaktur dapat membantu mengoptimalkan penggunaan energi dalam proses produksi. Non-UDU, kurangnya visibilitas terhadap konsumsi energi dalam proses bisnis. Pada ERP lain, tergantung pada fitur yang disediakan. Yang kedua, pengelolaan rantai pasok yang berkelanjutan. Transparansi. Pada UDU menyediakan fitur pelacakan rantai pasok yang detail, memungkinkan perusahaan untuk melacak asal bahan baku dan memastikan kepatuhan terhadap standar berkelanjutan. Contohnya itu ada pada WH Stock. Di WH Stock itu nanti kita bisa lihat apa saja barang yang tersedia. Nanti tergantung kita mau ngirim mungkin ke retail berikutnya, retail 1, retail 2 gitu. Pada non-UDU, kurangnya visibilitas terhadap rantai pasok, sulit untuk memastikan berkelanjutan. Pada ERP lain, ketergantungan pada fitur pelacakan rantai pasok yang disediakan. Selanjutnya ada kolaborasi dengan supplier. UDU memudahkan kolaborasi dengan supplier melalui portal supplier, memungkinkan pertukaran data dan dokumen secara efisien.
Pada non-Udo, komunikasi dengan supplier seringkali dilakukan secara manual, kurang efisien. Pada ERP lain, tergantung pada fitur kolaborasi yang disediakan. Selanjutnya nomor 3 ada pengurangan emisi karbon. Perhitungan jejak karbon. Pada Udo, beberapa modul, misalnya manufaktur, memungkinkan perhitungan jejak karbon dari proses produksi. Pada non-Udo, sulit untuk menghitung jejak karbon secara akurat tanpa sistem yang terintegrasi. Pada ERP lain, ketergantungan pada fitur perhitungan jejak karbon yang disediakan. Selanjutnya ada optimasi logistik. Pada Udo, modul logistik dapat membantu mengoptimalkan rute pengiriman, mengurangi jarak tempuh dan emisi. Non-Udo, pengelolaan logistik seringkali dilakukan secara manual, kurang efisien. Pada ERP lain, tergantung pada fitur optimasi logistik yang disediakan. Dan terakhir, poin nomor 4, pengelolaan limbah. Pelacakan limbah. Pada Udo, modul manajemen aset dapat digunakan untuk melacak limbah dan memastikan pembuangan yang sesuai. Pada non-Udo, kurangnya sistem pelacakan limbah. Pada ERP lain, ketergantungan pada fitur pelacakan limbah yang disediakan. Ada poin daur ulang. Udo dapat dikonfigurasi untuk mendukung proses daur ulang dan pemanfaatan kembali bahan baku. Non-Udo, proses daur ulang seringkali dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi dengan sistem. Yang terakhir, ERP lain tergantung pada fitur yang mendukung daur ulang. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.